Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Latifatul Nabila dengan NIM A4202100044 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan ilmu anatomi, manfaat mempelajari ilmu anatomi, serta ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan atau hewan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Cekidat! Ilmu anatomi mencakup beberapa kajian, di antaranya ada 7, yaitu yang pertama eidonomi. Eidonomi merupakan ilmu anatomi yang mempelajari kenampakan bagian luar pada makhluk hidup. Contohnya yaitu bagian kepala atau caput, bagian badan atau truncus, dan bagian ekor atau cauda. Kemudian yang selanjutnya ada anatomi analitik, yaitu merupakan suatu studi yang menganalisa bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dengan mengurutkan preparat dari yang paling besar hingga paling kecil. Contohnya adalah alat sekresi yang berupa hati yang jika diuraikan akan menjadi beberapa bagian, yaitu lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus kuadrat. Kemudian selanjutnya ada anatomi deskriptif, yaitu suatu studi yang meneliti serta menerjemahkan atau meriwayatkan bagian-bagian yang telah terpisahkan. Contohnya yaitu pada lapisan pada otak yang dibagi menjadi 3, yaitu dugameter, arachait, dan pirameter. Kemudian yang selanjutnya ada anatomi topografika, yaitu merupakan suatu studi yang mempelajari letak organ satu terhadap organ yang lainnya. Contohnya sendiri ada hati pada ikan yang letaknya ada di rongga bawah tubuh di sekitar belakang jantung dan usus depan. Kemudian ada hati pada katak yang terletak di bawah esofagus di samping paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu anatomi komparatif. Merupakan suatu studi yang membandingkan struktur organ dari berbagai macam hewan yang memiliki tipe yang sama. Contohnya ada alat pernafasan pada amfibi musidater yang hilang menjadi kulit dan paru-paru. Nah, yang selanjutnya ada anatomi fungsional, yaitu merupakan suatu studi yang mempelajari bentuk dan fungsi organ serta mempelajari hubungan antara satu bagian dengan lainnya yang berkaitan dengan fisiologi. Contohnya ada ginjal pada metanepros pada mamalia dan reptil. Selanjutnya ada anatomi perkembangan, yaitu merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan alat-alat tubuh. Contohnya ada perkembangan ruang pasakor, yaitu 2 ruang pada ikan, 3 ruang pada amfibi, dan 4 ruang yang belum sempurna pada aves dan mamalia. Nah, untuk manfaat dari mempelajari ilmu anatomi sendiri, yaitu yang pertama ada membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh, yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar diagnosis penyakit. Kemudian memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam, mengetahui secara detail terkait adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan makhluk hidup lainnya. Nah, dalam bidang sejarah sendiri akan membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dengan zaman modern. Kemudian dalam dunia psikologi dapat digunakan juga untuk memperoleh perbedaan atas fungsi sistem dalam tubuh dengan kondisi psikologi sekarang. Jadi pada hakikatnya banyak sekali manfaat yang diberikan atas pembelajaran keilmuan anatomi yang dikenal sebagai ilmu yang mempelajari berbagai struktur anggota tubuh. Keilmuan ini sangat berpengaruh juga pada bidang keilmuan lainnya. Oleh sebab itu tidak heran jika keilmuan ini banyak diteliti hingga masa sekarang. Nah, dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan salah satu bidang ilmu anatomi, yaitu anatomi hewan. Di antaranya yaitu pada surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab,
kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Serta pada surat An-Nur ayat 41 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Nah, itu tadi beberapa informasi yang berkaitan dengan ilmu anatomi, khususnya anatomi hewan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.